Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya, Kasmania, CMI kali ini kita mengambil tema semua bisa jadi entrepreneur. Iya, beberapa bulan terakhir banyak banget yang DM saya, yang ketemu sama saya, anak-anak muda yang nanya, "Kak, gimana sih Kak Rio caranya untuk jadi entrepreneur, untuk jadi pengusaha?" Ya kan? Ada juga yang nanya kepada saya, "Kak, mendingan jadi pengusaha atau menjadi pegawai dulu sih? Mana duluan sih yang bisa harus kita jalanin?" Terus ada juga teman saya, ya kan, yang bilang jadi pengusaha itu bakat, ya kan. Kalau biasanya tuh keturunan Tionghoa tuh yang baru kemungkinan, atau keturunan Arab yang kemungkinan lebih gampang sukses untuk jadi seorang pengusaha karena udah bakat keturunannya dari sana. Nah itu banyak yang bilang kayak gitu ke saya. Tetapi saya mau ngambil perspektif yang lain, bahwa sebetulnya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat sukses menjadi pengusaha. Tapi kalau mau ngomong menjadi pengusaha yang sukses, langkah pertama yang harus dilakukan, ya jadi pengusaha dulu. Kalau jadi pengusaha, udah pasti sukses? Belum juga. Ya kan? Tetapi minimal langkah pertama untuk menjadi pengusaha sukses, ya jadi pengusaha dulu. Nyoba dulu jadi pengusaha. Nah kalau kita ngomong hari ini, untuk para anak muda, kalau mau jadi pengusaha, harus memiliki apa? Ya kan? Harus belajar seperti apa? Hari ini dunia digital, dunia informasi itu begitu gampang kita mencari, mau belajar sama orang itu begitu gampang. Tidak ada sekat-sekat seperti era yang lama, mungkin di era zamannya bapak kita ya kan. Mau jadi pengusaha itu ilmunya tuh belajar dari siapa ya? Kalau bisa disembunyiin tuh tips and tricksnya atau rahasianya. Tapi hari ini enggak. Banyak orang berjuang untuk berbagi. Banyak orang men-share begitu aja. Ilmu pengalaman hidupnya, tips and triknya dia bagaimana, berjuang sampai akhirnya jadi pengusaha sukses. Sekarang pertanyaannya mau apa enggak untuk kita nyari tahu. Tapi simpel sederhananya gini, Kasmania, kalau mau jadi pengusaha, ya kan, 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama, Anda dan saya harus memiliki kemampuan menjadi komunikator yang baik. Nah, harus pinter ngomong, harus belajar ngomong. Kenapa? Karena pada saat kita mau mulai sebuah usaha, berarti kan usaha itu kan adalah ide. Oke? Nah kita punya ide bagus, tapi kita nggak bisa untuk mengkomunikasikannya, membicarakannya kepada orang yang nantinya jadi partner kita, ya susah juga. Oke? Kan nggak mungkin pakainya bahasa kalbu, diam sama diam tiba-tiba orang tahu, kan nggak mungkin. Artinya kan kita harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Itu kalau kita mau mulai menjual ide kita untuk memulai sebuah usaha. Yang kedua, kalau kita udah jalan nih usahanya, tapi kok usahanya begini-begini aja, ya kan? Mungkin yang salah adalah, ini baru mungkin, teman-teman yang hari ini jadi bos, ya kan, jadi pimpinan, nggak bisa mengkomunikasikan tujuannya perusahaannya kalian itu bagaimana, ya kan? Nggak bisa mengkomunikasikan keinginan yang untuk kita sama-sama capai itu gimana, ya kan? Jadi penting banget untuk belajar menjadi komunikator yang baik. Oke, belajar ya, cari ilmunya hari ini untuk bagaimana dapat berkomunikasi dengan baik, menjadi komunikator yang baik. Yang kedua, kalau mau menjadi seorang pengusaha, ya kan, yang harus dilakukan apa? Harus menjadi seseorang yang mahir dalam merekrut. Oke, artinya Anda adalah perekrut yang baik. Nah, kalau kita ngomong hari ini perekrut, itu ada 2. Yaitu pertama, merekrut teman yang menjadi partner bisnis. Oke? Jangan sampai salah milih partner. Kalau kita sampai salah milih partner, yang ada bukannya usaha yang akan kita kembangkan nanti menjadi besar atau berjalan lancar, yang ada usaha kita menjadi rusuh, riuh di dalamnya, tidak kondusif, ujungnya rugi. Modal yang kita keluarkan, waktu, tenaga, hilang, nggak ada artinya. Oke? Jadi itu harus belajar memilih partner yang baik, berarti otomatis Anda harus belajar menjadi perekrut yang baik.
Yang kedua, kalau udah punya partnernya bagus nih, ya kan? Udah seia, sekata, sevisi, ya kan? Frekuensinya sama. Yang penting yang kedua apa? Merekrut timnya. Oke, hari ini kondisinya tidak mudah loh, Kasmania, dalam namanya kompetisi merekrut talent atau SDM yang akan bergabung dalam tim kita. Itu bukan persoalan yang mudah. Banyak organisasi menjadi stuck, tidak berkembang karena di sisi rekrutmennya tidak berjalan dengan baik. Oke, jadi penting banget, ya kan? Anda belajar untuk menjadi perekrut yang baik. Bagaimana caranya menjadi perekrut yang baik? Cari tahu, ilmunya banyak. Cari tahu di buku, cari tahu ikut seminar, cari tahu juga di online YouTube, itu ada ilmunya. Oke, tinggal mau apa nggak belajar menjadi perekrut yang baik. Terakhir yang ketiga, ini yang paling penting. Ya penting juga sih tiga, tapi ini yang menurut saya paling penting. Oke, kalau Anda mau menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, paling penting adalah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan penjualan secara efektif. Oke, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan penjualan secara efektif. Mau jadi pengusaha itu ngapain? Ya kan? Menjual barang dan jasa kan? Lah kalau kita menjual barang dan jasa nggak pinter, ya gimana perusahaan mau berkembang? Kan nggak mungkin. Oke? Jadi ilmu sales, ya kan? Ilmu marketing, Anda harus belajar. Nggak bisa seorang bos, dia di belakang layar doang nggak jualan. Cuman yang penting gue bisa ngerekrut pegawai marketing biar marketingnya jualan, nggak bisa. Kan harus ngasih contoh. Kalau ingat CMA yang dulu saya bilang bos itu adalah seorang pelayan yang memberi contoh, ya kan? Ya, lu harus bisa jualan, ya. Jualan tapi harus yang efektif. Artinya efektif apa? Penjualan kita, ya kan, dapat berjalan dengan baik dan ujungnya menciptakan profit yang optimal. Oke, penting ya. Jadi 3 hal tuh. Kalau mau ngomong hari ini jualan, udah banyak banget gurunya, banyak banget coachnya. Tinggal sekarang Anda mau cari tahu apa enggak, Anda mau belajar apa enggak. Mulai dari yang free lewat digital, ya kan, YouTube dan segala macam, Instagram Live, atau kalian beneran ikut seminar atau kursusnya, atau kalau perlu sekolah. S2 marketing kan ada hari ini, S2 pemasaran ada. Tinggal mau apa enggaknya. Oke? Jadi 3 hal tadi tuh. Komunikator yang baik, belajar. Kemudian yang kedua, menjadi perekrut yang handal atau yang baik, belajar. Yang ketiga, menjadi tenaga penjualan yang efektif. Oke, Kasmania, dapat pencerahan? Dapat insight? Tetap semangat, terus melangkah. See you on the top.